หวังเหลี่ยมเลย มีหนังแดงแล้วจะกินหนังส่วงมีหนังส่วงแล้วจะกินหนังแดงแล้วกูไม่แรงแต่กูทำมึงม่วงชีกูไม่ม่วงแต่กูยังมีแรงว่าหัวแดงแล้วก็ทำหรือล่วงเอามึงไปคั่วอยู่ไงพี่แกงเดี๋ยวเธอท่ามาเดี๋ยวเธอท่าตั้งแข่งเอาไงกังวะไอ้เหี้ยมีหนังแดงแล้ว Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Idam Nura Fadela dengan NIM 183150201. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi aliansi strategik. Pertemuan ini membahas pada pertemuan 11 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik SHG SEMM. Dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi syarat ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Strategi kelas FB. Selanjutnya, strategi aliansi strategi adalah suatu hubungan antara beberapa kelompok yang memiliki visi dan misi yang sama serta memiliki berbagai bidang bisnis. Dengan adanya aliansi strategi, perusahaan dapat saling membantu satu sama lain terkait sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing setiap perusahaan tersebut. Selanjutnya, terdapat 6 tujuan aliansi strategik. Yang pertama itu adalah mengupas faktor pendorong aliansi. Yang kedua adalah mendiskusikan kelebihan dan kelemahan strategi aliansi. Yang ketiga adalah menjabarkan peta aliansi strategik dengan skala global. Yang keempat adalah membahas bagaimana strategi aliansi dipraktikkan dalam skala global dan nasional. Yang kelima adalah membahas aliansi strategi yang diterapkan dalam KLM dan Norwoods. Yang keenam adalah menelusuri strategi aliansi yang ditetapkan oleh Grup Salim. Aliansi strategik terdapat 3, yaitu globalisasi ekonomi, meningkatkan jalinan kerjasama antara pelaku ekonomi di berbagai kawasan. Yang kedua, syarat aliansi, bergeser fokus perhatian dari ROI atau Return of Investment menjadi ROS atau Return on Sale. Yang ketiga adalah tujuan aliansi strategik adalah memungkinkan suatu perusahaan atau grup untuk mencapai tujuannya tertentu yang tidak dapat dicapai oleh usahanya sendiri. Terdapat 2 faktor aliansi strategik diantaranya 5 faktor pendorong eksternal. Yang pertama itu adalah proses globalisasi menjadi kekuatan utama di balik pertumbuhan aktivitas nilai tambah lintas batas negara, yang juga meningkatkan saling ketergantungan ekonomi. Yang kedua adalah meningkatkan internasionalisasi dan persaingan, menimbulkan kebutuhan untuk bekerja secara regional. Yang ketiga adalah perkembangan teknologi yang cepat, siklus umur produk yang lebih pendek, dan dikenakan biaya litbang mendorong perusahaan-perusahaan untuk mewujudkan riset bersama dan berbagai sumber daya yang sangat langka. Yang keempat, munculnya pesaing baru dalam bisnis tradisional memaksa perusahaan yang ada untuk membina hubungan dan memperluas jaringan yang erat. Dan yang terakhir, pergeseran dari produk menuju kompetensi memaksa perusahaan keluar dan mencari pengetahuan yang saling melengkapi dan kompetensi yang baru. Selanjutnya, faktor pendorong internal. Ada 2, yaitu adanya kebutuhan untuk bekerja sama dan fleksibilitas. Kompetisi ini dan juga insentif yang berasal dari otonomi pada waktu yang sama, memanfaatkan sumber daya yang saling melengkapi bagi pembelajaran dan efisiensi. Yang kedua adalah motif dan tujuan dibentuknya aliansi strategik, meliputi teknologi, knowledge, aset finansial, persaingan, akses dan segmen pasar, akses terhadap input dan output, dan pengalaman manajemen, sumber daya dan kapabilitas yang dilengkapi. Kelebihan dan kelemahan aliansi. Kelebihannya itu adalah akses terhadap akses perlengkapan. Yang kedua adalah kecepatan. Dan kelemahannya itu adalah kekurangnya kontrol, membantu persaingan potensial, kelangsungan jangka panjang yang dipertanyakan, dan terakhir sukar mengintegrasikan pembelajaran. Peta globalisasi aliansi strategik. Aliansi strategik dalam skala global dikategorikan menjadi yang pertama, aliansi patungan atau aliansi joint venture dengan citra mitra kerja atau partner tetap sebagai badan usaha yang terpisah. Yang kedua adalah aliansi khusus fungsional strategic alliance
dengan ciri tidak terjadi pemisahan badan hukum dan aliansi terbatas pada suatu atau beberapa fungsi khusus tertentu. Perbedaannya aliansi joint ventures dan functional specific competition alliances yaitu adalah yang pertama, badan hukum terpisah dengan atau kadang-kadang tanpa kontribusi yang secara ekuitas. Yang kedua adalah kerjasama dapat terbatas pada suatu fungsi dan mencakup fungsi yang luas. Yang ketiga adalah bagi partner untuk bekerja sama dalam suatu produk atau segmen pasar tertentu, sementara pada saat yang tetap beroperasi sebagai pasar di pasar yang lain. Nah, untuk fungsional spesifik kompetisi aliansa yaitu badan hukumnya tidak terpisah, kerjasama terbatas pada suatu atau sejumlah fungsi tertentu, misalnya dalam bidang litbang, persetujuan distribusi silang, persetujuan literasi atau lisensi silang, persetujuan kerjasama manufaktur, dan joint binding. Aliansi strategik KLM non-words. Jenis elemen aliansi patungan KLM non-words berserta contohnya yaitu jenis kemitraan, kesepakatan patungan namun tanpa badan hukum yang baru. Yang kedua adalah kontrak jenis perjanjian, kontrak Everent yaitu tahun 2010 sampai 2007, maka dapat membatalkan aliansi tersebut dalam pemberitahuan dalam jangka 3 tahun. Ketergantungan. KLM dan Northwest masih saling perusahaan yang saling tergantungan dan juga kadang terpisah. Mengurangi ketidakpastian. Tercapainya target transatlantik. Selanjutnya minat umum keduanya dalam pasar yaitu sama. Koordinasi dan pelaksanaan penuh dengan perjualan bersama. Fokus aktivitas yaitu penumpang dan usaha kargo. Pengaruh yaitu komitmen dan pengendalian aliansi. Dan terakhir adalah dampak finansial, yaitu pembagian kontribusi pendapatan minimal 50% dan 50%. Aliansi strategik non KLM non-words, yaitu pelajaran yang dapat dipetik dalam aliansi ini adalah fase formasi. Kedua perusahaan penerbangan mempunyai motivasi yang sama, yaitu perluasan jaringan di seluruh dunia, perbaikan dalam pendapatan bisnis, dan mencapai suatu tingkat biaya yang secara kompetitif. Nah, yang kedua itu adalah fase operasi, yaitu variabel yang diperhatikan, yaitu secara yang pertama kontribusi mitra bisnis, yang kedua itu adalah pengendalian, yang ketiga adalah wilayah yang rawan akan konflik dan hubungan dengan kontribusi mitra kerja yang saling bergantungan dan saling secara pengendaliannya bersama. Dan yang terakhir adalah peranan komunikasi dalam aliansi. Dan yang terakhir adalah fase evaluasi. Kedua perusahaan sangat optimis dan memandang positif aliansi ini. Kedua perusahaan itu juga menyatakan bahwa mereka memiliki komitmen jangka panjang. Peta aliansi strategik Grup Salim. Nah, ini adalah contoh dari aliansi strategik, yaitu peta aliansi bisnis Asia Tenggara dan Asia Timur tidak sekedar hanya didorong oleh motif ekonomi, namun banyak juga diwarnai dengan motif membina hubungan khusus dan berbagai pengusaha-pengusaha politik yang ada. Nah, itu adalah yang kedua itu ada development stage, berjalannya mekanisme dan pasar, tetapi negara atau pemerintahan pada saat sama melakukan campur tangan yang aktif dalam perekonomian yang ada. Nah, peta aliansi strategik Grup Salim ini yaitu melakukan diversifikasi melalui bank dan semen, industri batu bara, baja, otomotif, kimia, kayu, estate real, makanan, dan agrobisnis. Nah, strategi aliansi Grup Salim ini mendapatkan joint onward management Grup Salim, yaitu Grup Salim sebagai pendatang baru dan berada di belakang layar. Yang kedua adalah Lim Investor. Nah, ini setelah Lim Grup Salim itu dinaungi dengan Lim Investor, yaitu Grup Salim menjadi pelopor dalam bidang bisnis yang baru. Dan yang terakhir adalah strategi aliansi dikombinasikan dalam mendorong pasar, baik dengan strategi integrasi horizontal maupun integrasi vertikal. Nah, demikian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Ya, demikian dari pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab.
Nah, sebelumnya perkenalkan teman saya yaitu. Perkenalkan, nama saya Zafira Salsabila Marisda. Nah, mungkin dari Kak Zafira, dari pemaparan materi yang saya sampaikan, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Baik, setelah saya melihat pemaparan materi dari saudara Fadel, saya akan mengajukan 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, apa saja 3 faktor tujuan dari aliansi? 3 faktor tujuan dari aliansi itu, yang pertama adalah mengupas faktor pendorong dalam aliansi. Yang kedua itu adalah mendiskusikan kelebihan dan kelemahan strategi aliansi. Dan yang terakhir itu adalah menjabarkan peta aliansi strategik dalam secara global. Baik, pertanyaan saya yang berikutnya yaitu, apa saja fase dalam aliansi? Fase dalam aliansi itu terdapat 3, yaitu yang pertama fase formasi. Nah, kedua perusahaan penerbangan contohnya mempunyai motivasi yang sama, yaitu perluasan jaringan di seluruh dunia. Nah, perbaikan dalam bisnis juga termasuk dalam strategi tersebut. Dan yang terakhir juga adalah mencapai suatu tingkat biaya yang kompetitif. Dan yang kedua itu adalah fase operasi. Nah, fase operasi ini mempunyai variabel yang diperhatikan. Yang pertama itu adalah yang satu kontribusi mitra bisnis. Yang kedua itu adalah pengendalian. Yang ketiga adalah wilayah yang rawan akan konflik dan hubungan dengan kontribusi mitra kerja dalam pengendalian. Dan yang terakhir adalah peranan komunikasi dalam aliansi. Dan yang terakhir adalah fase evaluasi, di mana kedua perusahaan sangat optimis dalam memandang positif aliansi ini. Nah, kedua perusahaan itu juga menyatakan bahwa mereka memiliki komitmen secara jangka panjang. Baik, pertanyaan saya yang terakhir yaitu, apa saja kelebihan dan kelemahan dari aliansi? Kelebihan dan kelemahan dalam aliansi, yang pertama itu kelebihannya yaitu akses terhadap aset suatu perlengkapan itu sangat mudah. Dan yang kedua itu adalah kecepatannya itu sangat efisien dan bagus. Dan kelemahannya itu terdapat kurangnya kontrol. Yang kedua itu adalah membantu pesaing secara potensial. Yang ketiga adalah kelangsungan jangka panjang yang dipertanyakan. Dan yang terakhir adalah sukar untuk mengintegrasikan suatu pembelajaran. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari saudara Zafira, saudari? Sudah cukup sih. Sudah cukup. Ya. Mungkin demikian dari saya dan juga saudara saya, teman saya Zafira. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Salam budi luhur.